Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video tutorial ini. Dalam video ini saya akan membahas tutorial membuat kelas daring menggunakan LMS Moodle. Video ini merupakan bagian dari tugas 3, di mana saya akan merancang kelas yang memenuhi 3 interaksi utama, yaitu interaksi antara peserta didik dengan pendidik, interaksi peserta didik dan materi, serta interaksi antar peserta didik. Oke teman-teman, jadi kita harus masuk dulu ke dalam Moodle Cloud-nya. Nah, kemudian di sini kita masuk ke kursusnya dulu. Ini saya sudah membuat kursusnya di tugas 2 kemarin, dari pendahuluan, tujuan pembelajaran, pengumuman, perkenalan. Kemudian di sini saya akan membuat kuis baru. Tetapi sebelumnya saya ganti dulu ke bahasa Indonesia karena masih dalam bahasa Inggris. Nah, di sini saya akan menambahkan soal kuisnya. Kita klik yang di bagian kuis teorema Pythagoras ×3 edit setelan. Nah, kemudian di sini kita menuliskan deskripsi sama nama kuisnya. Setelah itu waktu pengerjaannya kita aktifkan, dimulai tanggal berapa, terus tutupnya tanggal berapa. Habis itu simpan dan tampilkan. Nah, setelah itu tampilannya akan seperti begini ya teman-teman. Tapi di sini soalnya belum ditambahkan, jadi kita harus menambahkan soalnya terlebih dahulu. Ini klik yang di bagian tambah. Soal baru. Nah, di sini saya mau buat pilihan ganda. Jadi kita tambahkan soal pilihan ganda. Kemudian di sini nama soal saya ketik 1 untuk soal pertama. Kemudian teks soalnya kita masukkan soalnya. Setelah itu, nah, untuk di jenis pilihannya di sini saya memilih A, B, C yang huruf kapital untuk opsinya. Kemudian di pilihan jawaban 1 saya memasukkan angka 9 cm karena ini tidak benar, jadi nilainya tidak ada. Kemudian di pilihan 2 di sini saya memasukkan juga angka 10 cm. Kemudian untuk nilainya di sini kita ubah ke 100% karena ini merupakan jawaban yang benar. Kemudian pilihan nomor 3 di sini, pilihan 3 di sini saya ketik 12 cm. Nah, nilainya tidak ada karena bukan jawaban benar. Kemudian pilihan 4 14 cm. Setelah itu nilainya itu tidak ada karena bukan jawaban yang benar ya teman-teman. Nah, setelah itu kita klik simpan perubahan. Jadi tampilannya akan seperti begini. Kemudian
di sini kita melihat tampilan soalnya tadi akan seperti ini. Soal sama pilihan opsinya. Kemudian di sini saya baru menambahkan satu soal kuis, berarti saya mau menambahkan lagi soal pilihan ganda yang baru. Nah, di sini saya menambahkan pilihan ganda, kemudian nama soalnya di sini saya ketik 2. Kemudian di teks soal saya mau masukkan teks soal yang nomor 2 punya. Di sini saya mempercepat biar nggak terlalu lama. Kemudian untuk di bagian pilihan jenis pilihannya tetap sama seperti yang di nomor 1. Saya pakai opsi ABC yang huruf kapital. Untuk pilihan 1 ada angka 2, 3, dan 4. Kemudian nilainya tidak ada karena bukan jawabannya. Kemudian di pilihan 2 saya memasukkan 5, 12, dan 13. Ini buatnya sama seperti yang di soal kuis nomor 1 tadi. Kemudian di pilihan 3 ada 6, 7, 8. Nah, di sini untuk nilainya tidak ada karena bukan jawabannya. Nah, kemudian untuk di pilihan 4 ada 7, 24, 26. Karena ini merupakan jawaban dari soal nomor 2, maka nilainya 100%. Kemudian klik simpan perubahan. Ya, tampilannya akan seperti begini ya teman-teman. Untuk itu saya mau menambahkan lagi soal baru, soal pilihan ganda. Kita tambahkan pilihan ganda. Kemudian nama soalnya kita kasih 3 sebagai question 3. Kemudian teks soalnya di sini saya mau masukkan soal ketiga dengan pilihan 1 sampai 4. Buatnya sama seperti soal di nomor 1 dan 2 tadi. Kemudian simpan perubahan. Tampilannya seperti begini ya teman-teman. Kemudian di sini saya mau menambahkan lagi untuk soal nomor 4-nya tambah soal baru, soal pilihan ganda. Jadi kita tambahkan pilihan gandanya. Kemudian untuk nama soalnya nomor 4 dan teks soalnya saya memasukkan soal nomor 4-nya. Kemudian di opsi 1 sampai 4 saya mau masukkan pilihan-pilihannya dan nilai 100% untuk jawaban yang benar. Kemudian simpan perubahan. Jadi ini ya teman-teman, saya hanya mengerjakan memasukkan 4 soal kuis. Tampilannya seperti begini. Setelah itu untuk tampilan kursusnya seperti begini. Kemudian di sini saya mau menambahkan aktivitas baru. Jadi saya klik di plus di situ. Kemudian di sini saya menambahkan penugasan.
Nama penugasannya di sini saya menuliskan tugas teorema Pythagoras. Kemudian di bagian deskripsinya saya menuliskan kerjakan soal berikut secara terstruktur dan kumpulkan tepat waktu. Kemudian saya menambahkan berkas tugasnya di sini. Saya pilih file yang ada dalam file saya. Kemudian saya unggah filenya. Setelah itu saya simpan dan tampilkan. Nah, jadi tampilan tugasnya akan seperti begini ya teman-teman. Nah, karena belum ada yang mengajukan tugasnya, jadi tampilannya masih 0. Belum ada yang mengirimkan tugas. Kemudian di sini kita harus membuat atau menambahkan user atau student. Kita harus menambahkan user atau student untuk mengakses kursus ini. Nah, untuk ini tampilan kursus saya yang sudah saya buat. Setelah menambahkan user atau student atau siswanya, mereka sudah bisa mengakses semua kursus yang sudah dibuat. Jadi tampilan untuk perkenalan dirinya seperti begini ya teman-teman. Kemudian untuk kehadiran sama video pembelajaran atau materi pembelajaran itu otomatis sudah mereka akses. Kemudian di sini saya mau melihat forum diskusi satunya. Nah, di sini sudah diakses dan sudah dijawab oleh peserta didik saya. Nah, kita lihat di sini ada jawaban dari Ricardo Suban untuk diskusi 1. Ini dia sudah menjawab tadi. Kemudian di sini saya mereply jawaban diskusinya. Nah, di sini saya akan mengklik reply dan saya menjawab tanggapan diskusinya dengan menuliskan bagus, saya mengapresiasi jawaban yang telah Anda berikan dan partisipasi aktif dalam diskusi ini. Kemudian saya save. Jadi tampilannya akan seperti begini. Nah, setelah itu saya juga mau melihat diskusi atau jawaban diskusi lain dari teman atau peserta didik yang lain. Ini dari Riko Putra. Ini jawabannya untuk diskusi 1. Nah, di sini saya mereply jawabannya. Baik sekali jawaban Anda, terima kasih atas partisipasinya. Kemudian saya mau melihat lagi jawaban diskusi dari siswa yang lain. Nah, di sini saya klik jawaban diskusi yang 1. Di sini saya akan melihat dari Ayu Sarlene, jawabannya seperti itu, dan sama seperti dari jawaban diskusi kedua teman yang lain, saya akan mereply. Dan ini saya melakukan interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Nah, di sini peserta didik itu dari ketiga peserta didik saya dan saya sebagai pendidiknya di sini. Kemudian saya akan melihat lagi untuk pertemuan kedua. Nah, di sini kehadiran dan pertemuan kedua, materi pertemuan keduanya otomatis sudah mereka akses karena mereka sudah bisa mengakses diskusi ini. Nah, untuk diskusi 2-nya sudah dijawab oleh Ricardo, Ayu Sarlini, sama Riko. Jadi otomatis mereka sudah bisa mengakses kursus yang tadi sudah saya buat.
Kemudian di sini setelah memberikan username dan passwordnya, mereka sudah bisa mengakses dan menjawab semua pertanyaan diskusi, menjawab kuis dan juga tugas yang sudah saya berikan. Dan di sini untuk perkenalan diri ini sudah dimulai dari Ricardo Suban, Ayu Sarlini dan Riko Putra sebagai studennya saya di kursus ini. Jadi seperti begini ya tampilannya teman-teman jika sudah diakses sama mereka. Di sini otomatis sudah terjadi interaksi antara peserta didik dengan materi. Mereka sudah bisa mengakses materi, mengakses kursus yang sudah saya buat. Kemudian di forum diskusi juga sudah diakses dan sudah dijawab. Ini jawabannya dimulai oleh Ricardo Suban. Kemudian di sini saya membuka jawabannya dan saya memberikan tanggapan mengenai jawaban diskusi 1 ini. Di sini saya akan reply jawaban dari Ricardo Suban dan menuliskan tanggapan saya. Jadi di sini saya melakukan interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Nah, di sini peserta didiknya Ricardo Suban dan saya sebagai pendidiknya. Kemudian saya juga melihat diskusi lain dari student yang lain, yaitu di sini jawaban dari Riko Putra untuk diskusi 1 juga saya memberikan tanggapan. Jadi kita melakukan interaksi antara peserta didik dengan pendidik di dalam forum diskusi ini. Jadi seperti begitu ya teman-teman jawaban saya. Kemudian saya juga melihat diskusi dari teman yang lain atau siswa yang lain. Di sini Ayu Sarlene, dia sudah menjawab juga diskusi 1-nya. Jadi saya mereply jawabannya. Jadi kita melakukan interaksi peserta didik dengan pendidiknya seperti begini. Ini saya percepat biar nggak lama. Kemudian ini untuk tanggapan dari siswa dan juga tanggapan dari pendidiknya. Kemudian di sini kita akses diskusi 2. Diskusi 2-nya juga sudah dijawab. Jadi untuk kelas online atau kelas daring ini kita membuatkan tutorial mengenai interaksi tutorial kelas daring yang memuat interaksi utama, interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Kemudian untuk diskusi 3-nya di sini juga sudah dijawab diskusinya oleh peserta didik. Jadi di sini saya melihat jawaban mereka dan memberikan tanggapan. Nah, diskusi 3 di sini si Ricardo memberikan jawaban diskusinya. Kemudian Riko Putra memberikan tanggapan untuk jawaban dari Ricardo. Dan di sini saya juga memberikan tanggapan, memberikan apresiasi untuk mereka karena ini diskusinya luar biasa karena ada tanggapan dari teman-temannya yaitu Riko Putra untuk kedua teman yang lain yaitu Ayu Sarlene dengan Ricardo Suban. Dan di sini saya menjelaskan sedikit tentang Pitagoras dan menjelaskan tentang jawaban dari diskusi 3 itu dan menekankan pentingnya teorema Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di kuisnya
Di sini kuisnya juga sudah dijawab oleh ketiga peserta didik ini. Jadi tampilannya seperti begini ya teman-teman. Ini untuk soal diskusinya tadi. Kemudian saya mau masuk ke tugas teorema Pitagorasnya. Di sini juga sudah dijawab oleh ketiga peserta didik saya. Saya mau menilai tugas mereka. Jadi sebelumnya saya harus memeriksa satu-satu dulu agar bisa memberikan nilai dan juga umpan balik terhadap tugasnya. Nah, ini pertamanya saya melihat dari Riko Putra. Ini dalam bentuk web dokumen ya. Jadi saya harus melihat dulu dari jawaban 1, 2, dan 3-nya. Karena jawabannya benar semua, jadi kita kasih nilainya 100. Dan untuk feedback komennya, di sini saya menuliskan jawaban Anda benar semua. Kemudian saya save and show next. Jadi kita langsung lihat jawaban teman berikutnya. Ini kan belum dinilai, sama seperti dari Riko Putra tadi, kita harus mendownload dulu filenya, kemudian melihat jawabannya. Jawaban nomor 1, 2, dan 3 ternyata benar semua. Dan kita di sini memberikan nilai, jawabannya benar semua jadi nilainya 100, dan memberikan feedback komennya. Bagus, jawaban Anda menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang materi ini. Kemudian saya save and show next. Jadi saya melihat jawaban dari student lain, yaitu Ayu Sarlene. Di sini sama seperti yang tadi, saya harus mendownload dulu filenya untuk melihat jawabannya. Dan di sini belum kebuka ya teman-teman. Saya melihat jawaban 1, 2, dan jawaban ketiganya. Dan jawabannya benar semua, jadi kita kasih nilai 100. Kemudian feedback komennya, kita berikan feedback komen sesuai dengan jawaban mereka. Jadi kita sesuaikan ya teman-teman, jika jawaban mereka benar kita kasih 100, kalau jawabannya benar semua. Jikalau tidak, tergantung penilaian kita. Kemudian kita save. Tampilannya seperti begini ya teman-teman. Setelah memberikan penilaian ini, otomatis sudah ternilai ya tugas mereka. Kemudian untuk feedback komennya dapat mereka baca di. Nah, jadi untuk itu terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Demikian tugas tutorial membuat kelas daring menggunakan LMS Moodle dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton teman-teman.